Pemirsa, tahu kan ada belasan juta penduduk di ibu kota negara kita? Nah, Kelurahan Penjaringan ini merupakan kawasan dengan jumlah warga terbanyak di Kota Madya, Jakarta Utara. Jumlahnya bahkan hampir menyamai seluruh warga Kecamatan Kelapa Gading yang juga berada di Jakarta Utara. Sekilas ini adalah sebuah gang biasa, gak beda kayak area pemukiman padat penduduk di ibu kota lainnya. Apa? Latihan yuk. Ya. Adek. Latihan yuk. Ya. Tapi ketika mereka berkumpul, suasananya langsung terasa berbeda. Sehari 2 kali, sekelompok anak yang tergabung bersama komunitas Indo Salto rutin melakukan aksi akrobatik yang terbilang unik. Jadi sebenarnya dari lama sih. Dulu tahun 2003-an gitu, saya pernah ngelatih teman-teman di sini cowok. Terus kalau teman-teman yang mereka ini generasi kedua, mereka banyakan cewek. Jadi itu baru mulai pas corona. Uniknya, kegiatan ini dilakukan tanpa peralatan yang memadai. Aktivitas latihan harus berhenti kalau ada masyarakat dan pedagang yang lalu lalang. Hal ini jelas bukan situasi ideal bagi siapapun, apalagi buat anak-anak yang ingin lebih jago beratraksi layaknya atlet gimnastik. Iya, kalau untuk mereka sebenarnya idealnya adalah tempat yang lebih lebar. Kayak untuk di sini, kayak mereka kan udah bisa salto belakang pakai tangan, nggak pakai tangan. Nah, itu kan kalau di sini kita nggak bisa buat kayak salto belakang 5 kali. Salto belakang kayak salto belakang 2 kali, 3 kali, nggak bisa. Untuk itu kita ngakalin memang kalau di sini latihannya banyak ke teknik sama ya metode latihan aja sih. Meski begitu, Yoga Ardian mengaku latihan di gang sempit ini tetap lebih efektif daripada harus mencari tempat yang lebih layak. Namun lokasinya jauh ataupun khawatir dianggap mengganggu warga sekitar. Dulu waktu generasi pertama di sini si Acil itu latihannya di rusun. Ya kita latihan di sana setiap hari kan dia kan kalau nggak pagi ya sore kita latihan, kalau nggak malam. Tapi karena makin kesini banyak teman-teman, jadi kita nggak bisa di sana karena terlalu rame. Kita takutnya mengganggu warga di sana. Berisik udah pasti. Di sini aja awal-awal latihan tuh ya sebenarnya dari masyarakat di sini banyak yang komplain. Menurut Yoga, apa yang ia ajarkan di lingkungannya memang dibuat sedemikian rupa supaya anak-anak merasa sedang bermain. Kita bikin sistem latihannya ya sambil main aja. Cuman kita fokus ke teknik, terus gerakan-gerakan dasar kayak lompatan. Itu yang didahuluin tuh lompatan, kelenturan. Terus latihan strength, latihan kekuatan otot kaki, otot tangan, pinggang, perut. Meski seperti main-main, anak-anak gang di wilayah Penjaringan ini harus komitmen, konsisten, dan persisten untuk terus berlatih. Kadang sebenarnya kalau weekend itu ada anak-anak yang coba, kadang dia latihan, kadang enggak. Tapi kita tetap welcome loh. Sebenarnya yang bagus-bagus itu banyak, cuman kurang konsisten aja. Bukti nyata konsistensi dan kerja keras yang dilakukan selama bertahun-tahun adalah berbagai prestasi dan pengakuan yang didapat oleh Karlina Acil. Meski tidak berlatih dengan sarana memadai, namun kemampuannya terbukti hadirkan sejumlah medali pada kejuaraan yang ia ikuti. Lalu bagaimana awalnya Acil dan teman-temannya terlibat dengan aksi akrobat di lingkungan padat ini? Aku nonton Kak Yoga dari YouTube. Sebelumnya aku kenal Kak Yoga. Terus Kak gue bilang, nonton aku ya di YouTube. Gak cuma jago melakukan sejumlah trik, peran Karlina sekarang udah naik jadi asisten pelatih, yakni berbagi ilmu yang sudah dia dapatkan dari Kak Yoga. Berbagai pengalaman seru remaja 13 tahun ini juga jadi motivasi anak-anak di sekitar lingkungan rumahnya, apalagi mereka tahu Acil juga kerap mendapatkan uang karena menang lomba. Pas itu kan aku lagi lewat, terus aku lihat Kak Yoga lagi latihan handstand, aku ikut. Jadi pengen ikut.
biar jadi kayak kecil, biar jadi atlet. Serunya itu pas lomba sama pembagian medali. Aku diajakin, Market lagi main di situ. Kata Pia, ayo ikut latihan yuk, biar punya duit banyak. Kalau punya uang banyak, mau beli sepeda. Bila Catherine dan Adele masih berandai-andai punya uang, Carlina justru sudah jadi anak mandiri yang bisa membiayai kebutuhannya sendiri berkat latihan keras sejak kecil dari dalam gang sempit ini. Kalau jadi asisten aku ya digaji juga. Sekolah, bayar rapot, bayar kas, itu pakai uang aku sendiri. Aku sih ngumpulin buat beli HP, karena aku nggak mau pakai uang mama aku buat beli HP. Lain cerita dengan Hafiz, satu-satunya peserta laki-laki yang baru bergabung sekitar 6 bulan. Awalnya dia bilang latihan ini hanya untuk mengisi waktu luang. Lagi lewat, gini. Terus kayak gue bilang, Pis mau ikut latihan gak? Boleh dah. Tak sedikit pun Hafiz merasa kecil hati meski hanya latihan di gang. Bahkan ketika ada orang yang merasa aktivitasnya mengganggu lingkungan. Ada sih, ada lewat, naik motor. Ih, minggir ini ngalangin jalan aja. Terus dibiarin aja tuh, kasar dikit sih. Setelah sekian lama berlatih, ia menyadari komunitas Indo Salto yang ia ikuti ini bukan cuma kegiatan iseng, tapi juga memberikan hal positif ketimbang apa yang biasa ia lakukan sebelumnya. Paling di rumah main HP terus tidur, daripada main jauh mendingan latihan. Suka main jauh, dari sini paling ke waduk, sama waduk fluid dan kaki. Pelajar kelas 5 SD ini mengaku punya target jangka panjang dengan tekun berlatih bersama rekan-rekannya. Mau jadi pelatih, kayak yoga sih kayaknya. Biar dapet duit, terus biar bisa ngajarin orang. Kayak di gang-gang bisa ngurusin Indo Salto. Kebaikan sosok pria yang juga melatih capoeira ini memang layak jadi panutan bocah-bocah di sekitaran Kampung Fluid Dalam 3. Meski tidak mendapatkan bayaran, Yoga justru mengaku beruntung karena dengan menjadi pelatih anak-anak Indo Salto yang mendapatkan hal yang lebih berharga. Jadi saya dapat banyak dari mereka, lebih dari uang. Dapatnya itu apa? Pengalaman cara melatih. Itu yang susah didapetin orang-orang. Orang-orang boleh lebih jago dari mungkin banyak yang lebih jago dari saya juga. Tapi kalau soal metode latihan, risetnya itu butuh waktu lama. Walaupun Yoga sudah all out untuk melatih bocah-bocah di lingkungannya, sayangnya dukungan terhadap kegiatan ini belum maksimal. Bahkan dari sejumlah orang tua anak yang sejatinya punya potensi berkembang. Pertama lingkungannya, terus memang di sini ya udah biasa kayak nggak ngerti sih, banyak orang yang nggak ngerti. Ngapain kita harus jungkir-jungkir balik latihan setiap hari? Banyak juga yang orang tua, udahlah capek berhenti aja, kayak gitu kan. Kita jelasin juga susah karena memang buktinya belum terbukti banget. Sebenarnya pembuktian apa sih yang diperlukan para orang tua? Uang menentukan segalanya kalau di daerah sini. Dengan lingkungan seperti ini. Lalu ketika orang tua Acil ataupun yang lain mulai tahu ada potensi pendapatan pada anak-anaknya, apakah sekarang mereka jadi lebih suportif? Sebenarnya sih sekarang sama dulu ya hampir-hampir sama juga sih. Agak-agak nggak peduli juga. Karena belum dapat bagian kayak. Yoga bahkan mengatakan anak-anak yang mulai punya penghasilan sebaiknya menyimpan uangnya demi kebaikannya sendiri. Jadi dulu pengalaman saya dulu melatih di area ini ya. Dulu saya melatih yang cowok itu dapat uang. Nah, kasih mamahnya. Dia bilang, nih setengah kasih mama kamu. Uangnya dikasih mamahnya setengah. Tantenya minta, kakaknya minta. Itu sampai berantem, sampai diusir dari rumah. Jadi saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Dan dia juga ya kebetulan terjadi juga. Kondisi ekonomi para orang tua yang sulit membuat Yoga menjadi terjepit. Ketika anak-anak punya uang, justru jadi masalah tersendiri bagi komunitasnya. Kalau orang tua yang biasa, anaknya belum bisa menghasilkan uang, masih kecil, terus dapat uang, uangnya itu dibeliin barang yang bagus sama anaknya. Itu pasti happy banget, seneng. Anak saya bangga, anak saya bisa beliin sendiri. Nah kalau di sini kebalikannya. Ngapain kamu beli begitu banyak, mahal-mahal? Titip di mama. Terlepas dari problem internal keluarga masing-masing, beberapa bulan terakhir, Carlina, Catherine, dan juga Adele sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Open Turnamen Gimnastik di Banten. Meski saingan mereka adalah atlet-atlet muda yang punya pengalaman latihan selama bertahun-tahun, mereka tak kecil hati dan justru semakin termotivasi.
Seperti bisa kalian lihat, Indah Salto kan itu latihannya di gang. Itu tidak masalah buat kami. Jadi tetap semangat terus. Jujur capek pas lagi latihannya. Pengen nunjukin ke keluarga kalau aku menang. Aku nggak sabar banget mau ikut lomba. Soalnya ada gerakan bar. Aku suka bar. Kompetisi pertama ini bukan sekedar kompetisi biasa buat kita. Jadi kayak bener-bener ujian buat mereka. Walaupun di tempat gimnastik kita cuma 2 kali di gimnasium, tapi di sini kita latihan sehari 2 kali. Mereka udah berusaha maksimal, kita juga udah berusaha maksimal banget. Kita lihat nanti hasilnya. Anak-anak dari gang sempit di Penjaringan ini membuktikan berbagai keterbatasan dan kerasa kehidupan di ibu kota tak menjadi halangan untuk melakukan hal baik yang bisa memberikan dampak positif, baik untuk diri mereka sendiri maupun lingkungan tempat tinggal mereka. DKI Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499. Yeay!